Indonesia baru saja mengalami kekalahan telak 0-6 dari Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, nasib tim tetap positif karena sudah memastikan langkah ke putaran keempat. Setelah jeda kompetisi, beberapa pemain senior Garuda kini berpulang untuk dipanggil lagi memperkuat timnas Indonesia U23 yang akan digelar berlaga di Piala AFF U23 2025. Pelatih tim senior PT Cleaver tetap optimis dari hasil buruk melawan Jepang. Sementara itu, pelatih tim U23 Gerald Vandenberg mulai mempersiapkan skuad Garuda Muda untuk menghadapi turnamen yang akan digelar di Indonesia. Vandenberg menggantikan posisi Tayu dan bertugas membangun kekuatan baru demi sukses di kualifikasi Piala Asia U23 tahun berikutnya. Menariknya, Vandenberg mempertimbangkan pemanggilan 4 pemain senior yang usianya masih sesuai dengan batas U23. Mereka adalah Marcelino Ferdinand yang berusia 20 tahun, serta Ivar Jennen, Jason Hapner, dan Rafael Sturit yang masih berusia antara 21-22 tahun. Keempatnya punya pengalaman di level senior yang bisa jadi aset berharga bagi tim muda. Skuad Garuda Muda dijadwalkan berlaga pada Piala AFF U23 mulai pertengahan Juli. Turnamen ini menjadi momentum penting untuk menyiapkan pemain menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 di Sidoarjo. Selain itu, pemanggilan nama-nama pemain senior ke tim U23 juga menunjukkan strategi penggabungan pengalaman dan potensi muda dalam skuad. Saat ini, para pemain tim senior tengah menikmati jeda kompetisi kecuali Martin Paes yang masih aktif bersama klubnya di MLS. Sementara, Vandenberg masih mengamati dan merencanakan susunan tim terbaik yang mampu bersaing di level regional maupun kontinental. Meskipun kekalahan dari Jepang menjadi sorotan, tim nasional Indonesia tetap memiliki peluang dan harapan melalui organisasi dan integrasi pemain muda. Langkah Vandenberg memadukan pemain senior ke dalam tim U23 menunjukkan pendekatan progresif untuk memperkuat fondasi sepak bola nasional. Dengan komposisi pemain yang terdiri dari pengalaman senior dan semangat muda, Indonesia berharap mampu tampil maksimal di Piala AFF U23 dan melaju jauh di kualifikasi Piala Asia U23. Ini juga menjadi bagian dari visi jangka panjang memperbaiki performa tim nasional secara keseluruhan. Pengalaman pahit kalah besar dari Jepang menjadi pelajaran berharga untuk membangun kembali kekuatan. Integrasi Marcelino Ferdinand, Ivar Jennen, Jason Hapner, dan Rafael Sturit ke dalam skuad U23 bisa menjadi langkah penting mempercepat proses pembinaan dan penguatan tim. Gerald akan terus memantau perkembangan para pemain dan menyiapkan strategi yang tepat. Piala AFF U23 bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan dan uji coba kekuatan jelang turnamen yang lebih besar. Indonesia berharap dukungan dari penggemar dan pengamat sepak bola akan terus mengalir untuk menyukseskan perjuangan tim muda. Kolaborasi antara pengalaman dan semangat baru adalah kunci membangun masa depan gemilang bagi sepak bola tanah air. Timnas Indonesia diprediksi bakal tetap mengalami kenaikan di peringkat atau ranking FIFA. Meski hasil di 2 laga pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Juni ini bisa dikatakan kurang memuaskan. 2 laga dijalankan oleh Indonesia di bulan Juni. Pada laga pertama, timnas Indonesia menang atas Cina dengan skor 1-0. Usai itu, Indonesia ditenangkan Jepang 0-6 di Suita City Stadium. Dari 2 laga yang dimainkan itu, skuad Garuda mendapatkan tambahan 15,05 poin dari kemenangan atas Cina. Sementara hasil buruk melawan Jepang membuat Indonesia berkurang 3,42 poin. Dari tambahan poin itu, timnas Indonesia sudah mengumpulkan sebanyak 1.154,55 poin. Dengan koleksi itu, Indonesia ada di posisi 118. Indonesia menggeser Korea Utara yang kalah dari Iran pada pertandingan terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup A. Korea Utara mengumpulkan 1.151,05 poin, berkurang 2,33 poin. Berada di posisi ke-118 FIFA, tentu membuat timnas Indonesia semakin dekat dengan target yang ingin dicapai. PSSI sebelumnya memberi target untuk menembus posisi 100 besar ranking FIFA. Perjuangan itu bisa dilanjutkan pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia masih menunggu lawan yang akan dihadapi.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, dan Irak akan menjadi lawan untuk timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel Jepang versus timnas Indonesia terlaksana pada 10 Juni lalu. Ini merupakan laga terakhir bagi kedua tim di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkait hasil, timnas Indonesia dikalahkan Jepang dengan skor telak 0-6. Kala itu Beckham Putra turun sebagai starter. Namun pemain milik Persib itu ditarik keluar pada awal babak kedua dan digantikan Ricky Kambuaya. Beckham kemudian mendapat kritik pedas atas penampilannya. Hal ini diakui langsung oleh sang pemain melalui akun Instagram pribadinya. Terima kasih atas setiap doa, setiap dukungan, dan bahkan setiap kritik, kata Beckham memberikan penjelasan. Semua itu adalah pengalaman bagi saya untuk terus bertumbuh. Jalan kita masih panjang dan perjalanan ini belum selesai. Kami datang dengan harapan, pulang dengan pelajaran. Kekalahan ini berat tapi bukan akhir. Kami akan kembali dengan kepala tegak, hati yang lebih kuat, dan tekad yang tak tergoyahkan, tulis Beckham Putra. Sementara itu, masalah kritik tersebut kini berbuntut panjang. Pasalnya ada yang hingga menebar hinaan kepada Beckham Putra. Hal ini membuat Bobotoh bereaksi dan melaporkan hinaan tersebut ke polisi. Tentu, ini menjadi yang memang perlu kita perhatikan. Bobotoh Persib Bandung mendatangi markas Polres Sukabumi Kota di Jalan Perintis Kemerdekaan, Cikole, Sukabumi pada Jumat 13 Juni 2025 sore untuk membuat laporan. Dalam hal ini mereka melaporkan akun Facebook Sukabumi Alam Eksplorasi yang dinilai telah menghina Beckham Putra. Kami menduga ini dilakukan oleh orang yang tidak dikenal melalui akun Facebook Sukabumi Alam Eksplorasi. Dalam unggahannya terdapat unsur bullying terhadap salah satu pemain timnas Indonesia yaitu Beckham Putra, kata Firman Alamsyah, selaku salah satu perwakilan Bobotoh yang membuat laporan. Firman Alamsyah membuat laporan karena tak ini nama baiknya dari kota Sukabumi tercoreng dan menimbulkan kesalahpahaman. Seperti yang diketahui, akun Facebook yang dimaksud menggunakan embel-embel nama daerah. Sebagai warga Sukabumi, kami merasa nama Sukabumi baik kota maupun kabupaten tercoreng akibat ulah akun ini. Ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Kita berharap terduga pelaku bisa segera ditangkap dan mendapatkan efek jerah dan mendapatkan sanksi sesuai peruntukannya, tuturnya.